Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Nah, sesuai judul pada video ini, jadi saya akan menambahkan input aux untuk tape radio jadul ini ya, atau tape kompo yang jadul ini. Jadi pada awalnya tuh saya pengen beneri untuk bagian tape kaset pitanya, tapi ternyata ini karetnya putus, jadi ya nggak bisa dicek lebih lanjut karena karet dari dinamo ke tape-nya ini putus dan saya belum punya stok karetnya, masih nyari-nyari. Daripada ini langsung dirakit lagi sebelum sebelum direstorasi, saya akan mencoba menambahkan input aux untuk di tape ini. Jadi untuk menambahkan input aux pada tape jadul ini ya ataupun tape-tape yang lain, caranya saya rasa hampir sama ya. Jadi untuk mencari input yang akan dipasang kabel aux itu kita bisa urut dari tape-nya ini, tape radionya, tape kaset pitanya ini kita urutkan arah kabelnya yang dia memiliki input juga. Jadi nanti inputnya itu sebenarnya bisa diambil dari sini, dari salah satu kabel-kabel ini, kabel-kabel yang dari tape kaset pitanya ini bisa diambil dari sini, atau bisa ngambil dari tune controlnya langsung. Jadi dalam video ini saya akan coba ngambil dari tune controlnya langsung. Jadi kalau mau ngurut dari jalur-jalur yang di sini, saya rasa cukup ribet. Jadi saya mau ngambil yang simpel aja. Kalau mau ngambil dari tone control, itu biasanya cirinya itu input itu dekat dengan potensio atau knob volume. Jadi kalau dari depan, nah ini volume utamanya kan ini, dia yang paling pinggir ya. Berarti potensio yang ngatur volume itu yang ini, yang paling pinggir. Jadi yang paling pinggir ini ya. Ini nanti adalah knob volume. Nah, ini balance yang untuk kanan kiri. Jadi ini saya buka dulu untuk PCB-nya. Jadi kalau posisinya seperti ini, nah ini berarti kan knob atau potensio untuk volume. Nah, biasanya untuk input itu dia memang sudah ada tulisannya. Kalau di PCB ini sudah ada tulisannya. Nah, ini in, balik bacanya ini. Nah, ini seperti ini. Ini in, ada R, kemudian ini L, kemudian sini adalah ground, G atau ground. Berarti inputnya kabel yang hijau sama yang kuning ini, kemudian yang hitam ini adalah ground. Nah, kalau nggak ada tulisan seperti ini, teman-teman bisa cari, ini kan udah ketemu nih potensio untuk volumenya. Itu cari di resistor di atasnya. Nah, ini biasanya di sini. Jadi nanti inputnya itu pasti di kaki resistor ini. Kalau dibalik kan seperti ini. Nah, resistornya kan di atas ini. Ini kaki resistornya. Nah, jadi saya ulangi ya. Jadi ini kalau ini potensio yang untuk volume, kan di atasnya itu ada resistor. Nah, ini resistor, ini juga resistor. Pasang resistor ini adalah input untuk R dan L aux-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, di belakangnya ini, nah ini kan yang tengah ini ground, yang tengah ini adalah ground, kemudian ini tadi L, dan ini R. Jadi kalau ditarik, ini kan jalur PCB-nya ke sini nih. Nah, ke resistor ini. Jadi ini adalah R, ini L, atau kebalik juga nggak apa-apa. Kemudian groundnya kalau nggak ada, itu bisa langsung digabung ke sisi tepi dari potensionya. Jadi bisa disolder di sini, atau salah satu kaki, ini kan yang 6 pin ya, atau yang stereo, volume yang stereo. Jadi bisa disolder di sini, untuk groundnya juga bisa, atau kalau memang ada kaki groundnya bisa disolder di kaki groundnya.
Itu kalau ground bebas ya. Tapi kalau untuk input LR-nya, untuk speakernya, ya untuk input audionya, itu didapat dari kaki input dari resistornya. Jadi kalau ini kan resistor ini udah out, ya, berarti jangan di sini, tapi di sini. Seperti itu. Jadi ini adalah R, ini L. Jadi ini mau saya pasang kabel dulu untuk input aux-nya. Dan ini untuk ngetesnya, saya pasang speaker sementara ya. Speaker kecil aja. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini ya. Ini yang input yang tadi dibahas di awal tadi. Kemudian saya hubungkan ke soket RCA. Nanti input aux-nya saya pakai RCA. Atau pakai yang input aux yang 3,5 mili ke 3,5 mili jacknya juga bisa. Cara pemasangannya sama. Kemudian untuk tesnya nanti saya menggunakan speaker kecil ini, speaker 2 inch. Dan untuk catu dayanya saya menggunakan power supply yang disetting di 9 volt DC sesuai inputnya. Nah, ini sudah saya nyalakan. Itu tegangannya 8,9 ya. Tapi ya anggap aja 9. Nah, ini sudah posisi on. Saya pasangkan dulu untuk input audionya. Nah, ini untuk speakernya akhirnya saya ganti ya. Karena tadi pakai speaker yang kecil ini, yang niatnya untuk ngetes, suaranya itu nggak keluar. Mungkin karena nilai ohmnya beda. Jadi saya pakai speaker bawaannya. Nah, ini sudah terhubung semuanya dan powernya juga sudah on. Ini langsung di play. Belum ada ya. Nah, itu ada. Ini karena posisinya nggak kenceng ya. Nggak di casingnya maksudnya. Nah, tapi itu kan bisa masuk. Kemudian ini volumenya saya putar. Ini saya kecilkan. Nah, bisa ya. Jadi untuk inputnya bisa ya. Ini saya besarkan, saya kecilkan. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jelas bisa ya. Jadi ini karena nggak di casingnya, jadi dia nggak bisa kenceng, makanya tadi harus dipegangin baru keluar suaranya. Tapi sebenarnya bisa dia, intinya bisa untuk menambah input aux pada tape jadul ini. Nah, selain diberi input aux langsung, jadi kalau mau memberikan input MP3 Bluetooth itu yang bisa Bluetooth, bisa USB itu juga bisa lewat jalur aux ini ya. Untuk input audionya bisa lewat cara yang seperti ini. Untuk misal ingin menambahkan MP3 Bluetooth di tape-tape jadul seperti ini, bisa juga pakai cara yang menambahkan aux seperti ini. Jadi itu tadi cara saya menambahkan aux pada tape jadul ini. Kalau sekiranya memang ada salah, saya mohon maaf. Saya bukan bermaksud menggurui, saya hanya berbagi pengalaman saja, berbagi cerita, berbagi ilmu. Semoga dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.